Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru di kampus kita tercinta ini, khususnya bagi mahasiswa baru program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkenalkan, nama saya Musarofah. Di sini selaku Ketua Program Studi Tadris IPS YIN Jember. Kami di sini akan memberikan informasi terkait dengan profil yang ada di program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang pertama, terkait dengan sejarah berdirinya Prodi Tadris IPS. Jadi teman-teman mahasiswa baru perlu ketahui bahwa di Prodi Tadris IPS ini berdirinya itu sejalan dengan perubahan alih status dari STAIN Jember menuju ke YIN Jember. Jadi implikasi dari perubahan status YIN itu, maka di FTIK itu muncul 6 prodi baru, 5 prodi umum, yaitu salah satunya adalah program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Kemudian terkait dengan izin pendirian, itu sudah ada di SK Dirjen Dikti di tanggal 16 Maret, sehingga teman-teman di HMPS sering memperingati tanggal 16 Maret itu sebagai hari jadi atau hari lahir dari program studi Tadris IPS. Kemudian selanjutnya kami akan menyampaikan terkait dengan visi yang ada di program studi Tadris IPS. Jadi untuk Prodi Tadris IPS ini, untuk arahan ke depannya, biar teman-teman mahasiswa baru ketahui bahwa visinya adalah menjadi program studi yang menghasilkan sarjana pendidikan IPS yang unggul pada pengembangan bahan ajar IPS di SMP ataupun MTS tahun 2025. Jadi visi ini nanti yang akan membedakan antara lulusan IPS yang ada di YIN Jember dengan IPS yang ada di perguruan tinggi lain. Jadi kami memilih keunggulan untuk lulusan kami nanti unggul di dalam mengembangkan bahan ajar IPS. Kemudian untuk mencapai visi yang ada di program studi Tadris IPS melakukan usaha-usaha untuk mencapai hal tersebut, yaitu dengan melakukan tridharma perguruan tinggi, kemudian ditambahkan dengan kegiatan kerjasama. Yang secara rinci saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama akan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam menghasilkan sarjana pendidikan IPS yang unggul pada pengembangan bahan ajar IPS di SMP maupun MTS. Kemudian yang kedua, misi yang kedua yaitu menyelenggarakan penelitian yang mendukung pengembangan bahan ajar IPS, SMP maupun MTS. Kemudian misi yang ketiga adalah menyelenggarakan kegiatan masyarakat, khususnya terkait kegiatan pengembangan bahan ajar IPS yang ada di MTS maupun SMP. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan kerjasama, baik itu sifatnya lokal, kemudian nasional maupun internasional, khususnya yang nantinya akan mendukung terkait dengan pengembangan bahan ajar IPS untuk SMP maupun MTS. Kemudian dari misi yang ada, kemudian ini ada tujuan yang ingin dicapai, ada 4, yaitu 1, terlaksananya pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam menghasilkan sarjana pendidikan IPS yang unggul pada pengembangan bahan ajar IPS di SMP garing MTS. Yang kedua, tujuan Prodi Tadris IPS adalah terselenggaranya penelitian yang mendukung kegiatan pengembangan bahan ajar IPS SMP maupun MTS. Kemudian yang ketiga, terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam bidang pengembangan bahan ajar IPS di SMP maupun MTS. Kemudian yang keempat, terlaksananya kegiatan kerjasama dengan instansi lain, baik itu instansi yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya, perlu kami sampaikan terkait dengan lulusan Prodi Tadris IPS. Ini yang sering teman-teman, baik itu mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, itu ya. Ini yang sering tidak konsisten dengan waktu awal. Padahal sudah sering saya sampaikan bahwa
lulusan prodi IPS yang pertama adalah pendidik IPS di SMP maupun MTS. Jadi kami di sini tidak menyiapkan lulusan untuk memenuhi kebutuhan SMA. Ini teman-teman sering keliru ya. Jadi di sini profil prodi itu lebih ke menyiapkan pendidik IPS di SMP maupun MTS. Profil yang pertama. Ya, ini. Kemudian yang kedua, profil lulusannya adalah sebagai asisten peneliti pendidikan IPS. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengembang maupun penyusun bahan ajar IPS, SMP maupun MTS. Selanjutnya, ini terkait dengan dosen program studi Tadris IPS yang akan mendampingi teman-teman mahasiswa baru di prodi kami. Ini ada 8 Bapak Ibu dosen, yaitu yang pertama Bapak Dr. Muhammad Sustomo, kemudian yang kedua Ibu Alfisah Nurhayati, kemudian yang ketiga saya sendiri Musarofah, kemudian yang keempat Bapak Muhammad Eka Rahman, kemudian yang kelima Bapak Abdurrahman Ahmad, kemudian yang keenam Bapak Nasobini Kisuma, kemudian yang ketujuh Ibu Anidia Fajarini, dan yang kedelapan adalah Bapak Depik Pristina Adi. Kemudian perlu saya sampaikan terkait dengan kurikulum yang ada di program studi Tadris IPS. Jadi untuk bisa menyandang atau mendapatkan gelar status sarjana pendidikan IPS, maka mahasiswa wajib menempuh 146 SKS dan itu bisa ditempuh selama 7 semester. Ini bagi yang cepat ya. Di prodi sudah didesain sedemikian rupa sehingga mahasiswa bisa menyelesaikan studinya dalam jangka waktu 3,5 tahun. Terkait dengan rincian yang akan diambil oleh mahasiswa di setiap semester, itu untuk semester 1 ini sudah diprogramkan oleh prodi. Jadi dengan tidak melihat indeks prestasi yang diperoleh mahasiswa, tapi semuanya mahasiswa mendapatkan jatah sama untuk semester 1, yaitu berhak memprogram mata kuliah sebesar 24 SKS di semester 1. Kemudian semester 2, mahasiswa untuk yang mendapatkan indeks prestasi di atas 3,5 itu bisa menempuh 24 SKS. Demikian halnya di semester 3, itu juga beban maksimal yang bisa ditempuh oleh mahasiswa itu ada 24 SKS. Di semester 4 ini juga sama yang disusun oleh prodi itu ada 24 SKS. Kemudian di semester 5 22 SKS. Di semester 6 ada 16 SKS, kemudian di semester 7 ada 12 SKS. Terkait dengan kegiatan perkuliahan, ini yang ada di Fakultas Tarbiyah pada umumnya maupun di Prodi Tadris IPS, itu ada 3 kegiatan, yaitu dilakukan dengan tatap muka maupun dengan daring, kemudian dilakukan dengan praktek, kemudian juga ada kegiatan penugasan. Kemudian karena di semester ini kita masih dalam rangka ada COVID-19, maka untuk perkuliahan semester ini kita menggunakan daring ya. Untuk tatap mukanya masih nanti ya. Ini masih daring ya, menggunakan LMS dan lain sebagainya. Nanti teman-teman mahasiswa baru nanti harus familiar dengan LMS-nya YIN Jember. Kemudian untuk kegiatan praktikum, praktek lapangan, ini perlu kami informasikan terutama untuk mahasiswa baru. Jadi di Prodi IPS ya, di Prodi IPS itu ada juga kegiatan praktikum lapangan. Jadi tidak melulu desain mata kuliahnya itu wujudnya adalah tatap muka di kelas. Tapi untuk Prodi Tadris IPS ini ada kegiatan outdoor learning ya, terutama untuk melalui mata kuliah KKL ya, kuliah kerja lapangan.
Untuk KKL ini ada 2 KKL, yaitu KKL dalam mata kuliah, kemudian KKL tersendiri sebagai nama mata kuliah, yaitu KKL terpadu. Untuk KKL dalam mata kuliah ini sudah banyak dilakukan oleh Bapak Ibu dosen gitu ya, di mata kuliah dasar-dasar sosiologi ya, di mata kuliah dasar-dasar sejarah itu ya. Kalau untuk kurikulum baru semester 1 namanya ilmu sejarah dan pendidikan IPS, itu sering melakukan kegiatan outdoor di luar karena kita IPS memang sudah bekerja sama dengan Desa Arjasa dalam rangka pengembangan laboratorium IPS yang sifatnya outdoor untuk kegiatan KKL mata kuliah. Kemudian untuk KKN itu nanti juga dilakukan di masyarakat, kemudian ada praktikum lapangan yang dilakukan di sekolah, itu namanya adalah PLP. Ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan praktikum lapangan yang ada di program studi dari IPS. Kemudian kita beralih ke orientasi pengembangan prodi dan kerjasama. Jadi terkait dengan pengembangan program studi, ini di Prodi Tatis IPS sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu lokal maupun nasional maupun internasional. Orientasi pengembangan untuk IPS itu kita arahkan ke dalam 4 hal, yaitu yang pertama terkait dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu, kemudian yang kedua terkait dengan kegiatan penelitian yang sifatnya kompetitif, kemudian yang ketiga ke kegiatan pengabdian pada masyarakat, kemudian orientasi yang keempat adalah publikasi ilmiah ke jurnal. Perlu kami sampaikan ke mahasiswa baru terutama ini ya, dengan melihat ini ya kondisi ini ya kakak tingkat ini ya, kakak tingkat di semester 6 semester 7 gitu ya. Sehingga kami dari program studi ada kiat untuk sukses belajar di perguruan tinggi gitu ya. Karena saya pernah bertanya kepada ini kakak tingkat yang di semester 6 itu nanti cetakannya adalah menjadi guru MTS. Ternyata jawabannya tidak, saya nggak mau jadi guru Bu, saya mau menjadi politisi, bilangnya begitu. Sehingga kiat untuk bisa belajar atau sukses belajar di perguruan tinggi bagi saya pribadi yang pertama adalah jaga niatan, ini tetap ya. Nah ini niatan diri harus tetap ditata. Dari rumah itu kalau niatannya saya niatannya mencari ilmu, kuliah itu ditentukan dari niatan pertama ya, niatan pertama. Karena memang dari awal tahu bahwa di Prodi Tatis IPS itu adalah nanti disiapkan untuk calon pendidik IPS SMP garing MTS ya, jaga niatan yang pertama. Kemudian selanjutnya niatannya sudah, kita perlu menentukan target ya. Ini sering semester 8 belum lulus tuh ya. Semester 7 belum mengajukan judul tuh ya. Ternyata ketika saya ajak ngomong-ngomong itu mereka tidak memiliki target tuh ya. Termasuk nilai pencapaian indeks prestasi yang tidak naik-naik 2,5, 2,3 itu ya. Karena ya sudah kuliah asal jalan kuliah ya, tidak punya target. Saya semester 8 maksimal harus sudah selesai, harusnya begitu ya. Tapi kan enggak. Kalau enggak punya target ya sudah gitu ya akhirnya. Kemudian kalau sudah punya target seseorang itu tentunya akan membuat aturan ya. Untuk mencapai target ini maka saya akan menentukan, oh saya harus apa yang bisa saya lakukan ya, itu sudah ada untuk mencapai target itu. Kemudian yang selanjutnya belajar teratur dari berbagai sumber ya. Ini kalau dari mahasiswa kalau suruh belajar, enggak Bu, kita sistem SKS ya. Apa itu sistem SKS? Sistem kebut semalam gitu ya. Biasanya mahasiswa begitu. Ini yang sering dilakukan oleh mahasiswa ya. Padahal kita perlu yang namanya keteraturan dalam hidup ya. Ini. Dan kalau ditanya belajarnya itu mesti belajarnya dari buku ya. Tidak, buku itu bukan
salah, bukan satu-satunya sumber belajar, tidak ya. Sumber belajar itu bisa banyak, bisa dari buku, bisa jadi dari orang, bisa dari internet, bisa jadi dari lingkungan dan sebagainya. Itu kita jadikan sebagai sumber belajar. Kalau kita mau sukses, tidak melulu dari buku ya, sampai kutub buku ya. Bukan berarti kalau yang sering baca buku tidak bagus, tidak, tetap bagus ya, tetap bagus. Kemudian yang selanjutnya biar kita sukses belajar di perguruan tinggi adalah kita harus bisa memahami diri kita, terutama gaya belajar. Ini mahasiswa yang sering keliru ya. Gaya belajarnya kinestetik ya. Dia suka yang gerak-gerak, kalau diminta untuk baca buku tidak bisa tenang gitu ya. Ada yang modelnya seperti itu, tidak apa-apa, lakukan saja gitu ya. Karena dengan seperti itu, kamu nanti bisa memahami teks yang akan kamu baca. Ada juga seorang mahasiswa itu yang dengan mendengarkan musik, ya itu baru ya, dia mampu menyerap materi yang ada di dalam buku dan lain sebagainya. Tidak apa-apa, yang penting kita bisa memahami apa gaya belajar kita. Apakah kita termasuk auditori, ataukah visual, ataukah yang kinestetik ya, biar tidak salah. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kita harus mampu memahami keunggulan dan kelemahan diri kita. Ya. Ini. Keunggulan kita harus tahu. Kita lemah di sini, tapi kita punya kelebihan di sini dibanding dengan teman kita. Sehingga kita harus mampu mengoptimalkan keunggulan yang kita miliki itu dalam rangka untuk apa? Meminimalisir kelemahan yang ada. Itu sering mahasiswa yang tidak mengerti tentang kelemahan saya apa, gitu ya, atau keunggulan saya apa, gitu ya. Karena sering kalau yang curhat mahasiswa itu taunya hanya kelemahannya saja, gitu ya. Padahal nggak ada yang namanya individu diciptakan oleh Allah itu tanpa suatu kelebihan, tidak ada, itu ya. Kita harus mampu memahami itu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa menjadi seorang pembaca dan pendengar yang baik. Itu penting. Ya. Kita tuh kadang sulit untuk menjadi pendengar yang baik. Ya. Untuk menjadi seorang pembaca yang baik juga sulit ya. Ya, ini kepengennya ya sesuka hatinya, tidak boleh ya. Kalau mau sukses kita belajar di perguruan tinggi, punya target 3,5 lulus atau maksimal ya 8 tahun lulus. Ini dari kelima hal ini perlu diperhatikan dalam diri seorang mahasiswa itu. Jadi perlu kami sampaikan, kami di program studi ya akan menunggu kedatangan dari teman-teman mahasiswa baru, dan kami dengan Bapak Ibu dosen akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi teman-teman mahasiswa baru dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Ya, kami siap membantu. Ya, jadi kalau ada persoalan apa-apa yang menyangkut akademik dan lain sebagainya, ya nggak usah sungkan-sungkan, langsung saja datang ke program studi. Jadi prodi siap, nih ya. Jangan hanya persoalan nggak bisa bayar UKT baru ke prodi, gitu ya. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan informasi yang ada di program studi Tadris IPS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.